Halo Bedekers. Setiap negara biasanya memiliki hubungan antar satu dengan yang lainnya. Di bidang pertahanan misalnya, latihan militer secara bersama menjadi hal yang lumrah. Tapi ada juga yang memilih untuk berkoalisi agar bisa meningkatkan pertahanan negaranya. Salah satunya bernama FPDA yang diisi oleh militer dari 5 negara. Lantas seperti apa kira-kira fakta dari FPDA ini? Mari kita bongkar. Tak bisa dipungkiri kalau konflik antar negara sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan yang paling terkenal sepanjang sejarah adalah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Militer di negara yang turut serta dalam perang ini pun dilibatkan. Namun seiring berjalannya waktu, konflik di berbagai belahan dunia mulai berubah. Istilah perang dingin pun bermunculan walau tak harus melakukan kontak senjata. Bahkan negara tercinta Indonesia juga pernah terlibat perang dingin. Salah satunya dengan Malaysia sekitar akhir tahun 1960-an. Dari perang urat syarab inilah akhirnya FPDA ini dibentuk. FPDA sendiri adalah kepanjangan dari Five Power Defense Arrangements. Koalisi ini merupakan hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Pembentukan FPDA berawal dari keputusan Inggris pada tahun 1967 untuk menarik militer yang berada di tanah jajahan. Penarikan militer kerajaan Inggris sebagai bentuk penghentian jaminan pertahanan, termasuk militer Inggris yang berada di Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini pun merasa terancam dengan keputusan Inggris. Bagaimana tidak, tanpa militer Inggris, Malaysia dan Singapura pastinya merasa terancam oleh Indonesia. Sebab kala itu, ketegangan urat syarab kerap terjadi antar 3 negara kuat di Asia Tenggara ini. Malaysia misalnya, negara tetangga satu ini memang dikenal doyan bikin onar dengan Indonesia. Sontak bangsa ini selalu saja dibikin geram. Bahkan Presiden pertama RI, Soekarno pernah menyerukan ganyang Malaysia atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Misalnya, kalau Malaysia mengklaim blok laut yang mencakup 15.235 km persegi atau dikenal dengan Ambalat sekitar tahun 1960-an. Sementara Singapura, negara ini juga pernah konflik dengan Indonesia di masa lalu. Salah satunya yakni klaim Singapura tentang ruang udara di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna. Melihat hal ini, Inggris lantas memutuskan agar tetap terlibat dalam segi politik terhadap negara bekas jajahan. Tak lain dengan membentuk FDA yang ditandatangani pada 1971 oleh kelima negara. Tujuannya, jika salah satu negara mendapat serangan militer dari negara lain, anggota FDA akan sigap membantu. Jadi tak heran, Indonesia selalu gagal menyerang Malaysia karena ada hubungan FDA. Sebab dipastikan, militer Indonesia atau TNI akan dikeroyok 5 negara walaupun tak langsung terjadi peperangan. Karena kelima negara pastinya terlebih dulu melakukan pembicaraan secara bersama-sama dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Lantas, bagaimana dengan fasilitas dan personil FDA? Inggris menjadi anggota yang paling berpengaruh di FDA. Negara Ratu Elizabeth ini bahkan memiliki personil dan fasilitas yang mumpuni. Dengan status ini, Inggris pun membangun fasilitas pertahanan berupa pangkalan di Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, fasilitas yang dibangun adalah markas besar sistem pertahanan wilayah terpadu atau IATS untuk Semenanjung Malaya. Basisnya berada di RMAF Butterworth. Di markas ini, terdapat 1 komandan sayap, pemimpin skuadron, letnan komandan, mayor, dan sersan penerbangan. Sementara di Singapura, dibangun pangkalan militer Sembawang. Di markas ini, terdapat 3 pejabat Kementerian Pertahanan, terdiri dari Chief Petty Officer, dan penasehat pertahanan Inggris untuk Singapura yang dijabat seorang komandan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Tapi, bagaimana dengan proses latihan FPDA? Sejak resmi dibentuk, latihan pertama yang dilakukan FPDA pada tahun 1972 dinamakan latihan Bersatu 5. Latihan ini adalah latihan pertahanan udara intermittent atau ADEX yang pertama dilakukan. Sementara pada tahun 1980, komponen darat dan laut ditambahkan. Sejak saat itulah, FPDA
melengkapi pertahanan mulai dari darat, laut, dan udara. Adapun latihan lain yang dilakukan diantaranya, pertama ada latihan platypus. Latihan ini berbasis pertahanan darat yang dilakukan di Australia tahun 1981. Lalu ada latihan starfish. Latihan ini berbasis laut yang juga diresmikan sejak tahun 1981, tapi dalam prosesnya telah diubah menjadi latihan bersama 5. Kemudian ada latihan Salmon Warrior, yaitu latihan berbasis darat yang dilaksanakan sejak 1990 di Australia dan Selandia Baru. Lalu latihan Flying Fish. Kalau latihan ini merupakan gabungan udara, laut, dan darat. Pertama kali dilaksanakan tahun 1997. Latihan ini tergolong besar-besaran karena melibatkan banyak armada. Selanjutnya, ada latihan bersama padu. Latihan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2006 yang biasa disebut bersatu-bersatu dalam bahasa Melayu. Latihan ini dilaksanakan di Singapura dan Laut Cina Selatan. Total 21 kapal perang dan 85 pesawat tempur dikerahkan dalam latihan ini. Perencanaan pelatihan ini dilaksanakan di Pangkalan Udara Paya Lebar, Singapura. Dan terakhir ada latihan Suman Protector. Kalau latihan ini dilaksanakan dalam 5 tahun sekali yang diresmikan sejak tahun 2007. Wah, banyak juga ya latihannya. Nah, dari deretan latihan yang dilakukan membuktikan kalau FPDA tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, negara-negara di dalamnya bisa saja mengancam, termasuk untuk Indonesia. Ya, sumber kekayaan alam Nusantara memang menjadi potensi yang menggiurkan bagi negara lain. Apalagi bagi anggota FPDA yang diketahui negara tetangga. Mereka bahkan terkesan mengepung Indonesia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan Australia. Salah satu bukti pergerakan yang dilakukan anggota FPDA adalah lepasnya Timur Timur yang kini dikenal sebagai Timur Leste 22 tahun lalu. Yang mana Australia disebut-sebut memiliki peran aktif dalam campur tangan konflik di Timur Timur. Negara ini bahkan terang-terangan pasang badan dalam membela rakyat Timur Timur kala itu. Semua itu karena adanya gas alam dan minyak bumi di Laut Timur yang sudah diincar sejak 1960. Lepasnya Provinsi ke-27 Indonesia ini berawal dari penandatanganan batas laut pada tahun 1972, yakni antar batas laut Indonesia dan Australia. Namun perjanjian batas laut itu masih meninggalkan celah kosong. Istilah ini pun disebut celah timur yang membuat Australia bertindak dengan mengangkat isu HAM dan perlunya penentuan nasib untuk rakyat Timur Timur. Sampai akhirnya daerah ini merdeka dan menjadi Timur Leste. Hal ini dibenarkan Jenderal Gatot Nurmantio saat masih menjabat Panglima TNI 2016 lalu. Diketahui Australia sebenarnya hanya mengincar sumber kekayaan mantan Provinsi ke-27 di Indonesia ini. Gimana menurut kamu, Pedikers?